Уважаемые телезрители, мы рады приветствовать вас на нашем передаче. Artinya? Penonton yang hormat, kita sangat senang bahwa Anda mau menonton siaran kita, bla bla bla. Selamat siang semuanya, sudah lama sekali saya tidak ngupload video karena saya baru saja menyelesaikan tesis saya di Rusia. Sekarang saya sudah master, panggil saya Master Limbak. Jadi sekarang karena saya sudah lulus, saya sudah tinggal menunggu hari wisuda. Saya berpikir untuk kembali membuat channel YouTube ini hidup. Namun karena saya sekitar tinggal 17 hari lagi di sini, jadi saya akan mencoba untuk sedikit maraton, membuat sekitar 3-4 konten. Dan kali ini sekarang saya bersama Miss Natalia Grunina. Miss Natalia Grunina ini adalah teman baik saya dan juga rekan kerja saya. Kalau tidak ada Miss Natalia, saya tidak bisa berbahasa Rusia dengan baik. Mungkin ada yang ingin Miss Natalia sampaikan sebelum kita mulai? Halo, nama saya Natalia. Dan saya sudah cukup lama belajar bahasa Indonesia dan sudah beberapa kali pernah ke Indonesia, dan hari ini saya mau menceritakan sedikit tentang agama di Rusia. Ya, agama di Rusia. Sebelum kita masuk ke agama di Rusia, mungkin beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa Rusia itu masih ateis. Padahal ini tidak betul. Yang betul itu seperti apa misalnya kali? Yang betul artinya di Rusia tidak ada agama resmi. Ya. Maksudnya tidak ada agama nasional. Dan kalau dibandingkan dengan Indonesia, di namanya KTP ya, ada pasal dengan agama. Jadi harus ditulis agama Islam atau agama Kristen. Di Rusia di paspor tidak ada tanda tentang agama. Tapi sekarang sesudah zaman Uni Soviet, agama sudah jadi lebih penting dalam kehidupan masyarakat. Dan mayoritas orang Rusia sekarang beragama Kristen Ortodoks. Dan apa itu Kristen Ortodoks? Mari kita simak. Jadi di Rusia itu ada, kamu tahu ada berapa agama yang top 5? Top 5, oke. Jadi Atau top 3 saja kalau kamu. Top 3, boleh. Kalau yang mayoritas itu kira-kira 80% itu Kristen Ortodoks. Oke. Selain itu mungkin 7-8% itu agama Islam. Selain itu ada yang beragama Buddha, sedikit beragama Hindu, dan masih ada animisme. Ketika orang Indonesia masuk ke Rusia, mereka pasti akan bingung, apa itu Kristen Ortodoks? Kira-kira mungkin Miss Natalia bisa menjelaskan nggak? Tentu saja bisa. Mungkin saya mulai dari sejarah. Jadi titik nol buat agama Kristen itu kelahiran Yesus Kristus. Jadi sesudah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, itu mulai zaman muridnya. Karena ada 12 muridnya, dan tugasnya semuanya harus menyebar agama ajaran Kristen di dunia. Maksudnya. Tapi itu masih zaman Kekaisaran Romawi, dan kalau di Kekaisaran Romawi agamanya itu politeisme. Jadi posisi Kristen zaman dulu itu tidak begitu aman, dan banyak orang Kristen dibunuh dan diusir dari Kekaisaran Romawi. Tapi masih ajarannya udah tersebar kemana-mana. Khususnya mungkin yang penting juga disebutkan bahwa negara pertama yang secara resmi menjadi yang beragama Kristen itu Armenia di Kaukasus. Jadi itu salah satu tempat yang paling lama yang menjadi beragama Kristen. Tapi kalau Kekaisaran Romawi situasinya juga cukup susah, mungkin pada abad keempat, karena ibu kotanya dipindahkan ke kota Bizantium. Itu sekarang Istanbul.
Dan pada akhir abad keempat, Kekaisaran Romawi itu dibagikan dua. Ada bagian timur dengan kota Bizantium dan bagian barat dengan Roma sebagai ibu kota. Dan mungkin sejak zaman itu mulai perbedaannya antara agama Kristen, karena sebelumnya agama Kristennya itu sama, tidak ada, soalnya ada begitu banyak aliran, tapi alirannya sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus Kristus. Oke. Di Kristen Ortodoks itu ada istilah ortodoks. Ortodoks itu artinya apa? Ortodoks itu artinya kesatuan pikiran. Artinya bahwa walaupun orang-orangnya bisa berbeda, tapi pikirannya harus sama tentang Yesus Kristus. Kalau saya Google itu ada juga artinya kembali ke asal, betul tidak? Betul, tapi mungkin lebih tepat itu kalau dalam bahasa Rusia juga ada Kristen Ortodoks namanya Pravoslavia. Itu berarti ajaran yang betul, yang benar. Ya. Jadi ajaran yang lama yang benar. Jadi ya sesudah abad keempat ada bagian timur dan bagian barat. Ya. Dan mungkin sejak saat itu mulai perbedaannya antara dua gereja. Karena ada gereja di Bizantium yang ortodoks dan gereja di Roma. Ini udah mulai gereja Katolik. Tapi kalau mungkin perbedaannya dan maksudnya kedua gereja itu udah bercerai secara resmi pada tahun 1054. Tapi sebelum itu Bizantium itu Kekaisaran Romawi yang bagian timur udah kaitannya dengan Rusia. Sebelumnya itu tidak ada federasi Rusia tentu saja, tapi ada kerajaan Rusia. Dan secara resmi Rusia dibaptiskan. Ya, Dibaptiskan pada tahun 988. Itu secara resmi Raja Vladimir mulai beragama Kristen, dan agama Kristen yang dari bagian timur yang agama Kristen Ortodoks memang langsung dari wilayah Yunani kuno ditransfer ke Rusia. Dan sebenarnya ada legenda yang cukup menarik tentang Raja Vladimir. Apa itu? Karena Raja Vladimir ada banyak pilihan agama apa yang dia mau pilih. Ya, saya pernah dengar itu. Jadi lucunya gini, sepanjang saya tahu tentang sejarah peragamaan di dunia, biasanya sebuah negara akan memiliki agama mayoritas ketika negara itu dijajah oleh atau didatangi oleh beberapa kelompok agama. Tetapi di Rusia, rajanya justru mencari. Betul. Kita harus punya agama nih. Kira-kira agama apa ya? Seperti itu ya? Iya, sebelumnya agamanya tentu saja itu animisme, politeisme. Dan Raja Vladimir karena wilayahnya udah cukup besar, cukup luas, dan dia mau menyatukan wilayahnya. Dan untuk itu dia memang perlukan satu agama, maksudnya monoteisme, dengan satu Tuhan. Karena itu sesuai dengan ceritanya, dia ada pilihan dan ada beberapa namanya utusan yang datang dari berbagai negara seperti dari Jerman, orang Tatar yang beragama Islam Bizantium. Dan mungkin yang paling meyakinkan itu utusannya dari Bizantium. Karena itu Raja Vladimir memang memilih agama Kristen Ortodoks. Mungkin pada saat presentasi bagus ya PowerPoint-nya. Iya, salah satu mungkin pasal yang penting dalam legendanya itu memang orang Rusia udah terkenal dengan minuman keras. Minuman alkohol keras, dan salah satu pasal dari agama Islam bahwa tidak boleh minum. Ya. Dan Raja Vladimir terus terang bilang tidak
Itu tertulis di buku sejarah. Itu legendanya. Oh, itu legendanya. ceritanya. Oh iya. Jadi memang Raja Vladimir bilang Oke. Menarik sekali. Itu sejarah tentang Kristen Ortodoks. Kita semua tahu di Indonesia Kristen Katolik dan Kristen Protestan juga memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, apa sih perbedaan yang ada yang dimiliki oleh Kristen Ortodoks dan Kristen pada umumnya, seperti Katolik dan Protestan khususnya di Indonesia? Oke, saya coba jelaskan. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Dalam agama Kristen ada seperti mungkin syahadat. Dalam agama Islam itu namanya simbol agama. Iya. Dan tentu saja kalau mau masuk agama Kristen ini harus menyebutkan simbol. Dan salah satu pasal itu dalam agama Ortodoks, perbedaan antara agama Ortodoks dan agama Katolik, sama-sama dengan Katolik. Salah satu pasalnya bahwa Roh Suci dalam agama Ortodoks, Roh Suci hanya bisa ditransfer ke bumi hanya melalui Tuhan, yang berarti dari surga langsung ke bumi, melalui Tuhan. Tapi kalau dalam agama Katolik, Roh Suci bisa ditransfer ke bumi melalui Tuhan dan Yesus Kristus. Dan karena itu, ini mungkin perbedaan yang signifikan karena ada banyak perdebatan zaman dulu. Dan mungkin karena itu ini salah satu pasalnya, salah satu sebabnya kenapa agama Kristen, Katolik, dan Ortodoks bercerai. Selain itu, perbedaan yang signifikan juga itu kalau dalam agama Katolik, yang kepala gerejanya itu namanya Pope dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia Paus. Oh iya, bahasa Indonesia itu paus. Itu kepala agama Katolik dan kepala gereja. Dan memang agama Katolik ada kesatuan, jadi dikepalai oleh paus. Tapi kalau agama Kristen Ortodoks, kepalanya itu Yesus Kristus. Oh, I see. Dan tidak ada kepalanya dalam bumi, maksudnya dalam dunia ini. Iya. Jadi ada banyak gerejanya di mana-mana, seperti di Yunani, di Rusia, di Armenia, di Serbia, dan masing-masing ada kepalanya. Tapi kepalanya itu memang Yesus Kristus. Bagaimana dengan kostum? Apakah benar? Kemarin saya ketemu orang dengan seperti jubah warna hitam, memakai penutup kepala hitam, peci hitam. Apakah itu pakaian untuk pendeta? Ini pakaian untuk pendeta, tapi ini ada perbedaan. Ada pendeta, dalam bahasa Rusia kita sebutkan warna putih dan warna hitam. Ya. Jadi yang warna putih itu biasanya bekerja di gereja. Tapi kalau yang berwarna hitam ini biasanya itu bekerja dan tinggal di vihara. Jadi itu memang orang yang bertapa. Jadi kalau yang berwarna hitam tidak boleh nikah, tidak boleh bekerja, maksudnya kalau mau dapat uang, duit, tidak boleh. Jadi ada banyak syaratnya. Jadi harus tinggal memang dalam tempat khusus seperti vihara, dan kehidupannya memang untuk berbakti. Ya, untuk berbakti kepada Tuhan. Seperti agama-agama lain, kalau nggak salah di Hindu juga ada seperti itu ya. Jadi ada khusus untuk pekerja, yang untuk duniawi, dan ada khusus yang untuk bertapa, meditasi, dan untuk kepada Tuhan. Kalau dalam agama Kristen Ortodoks memang juga ada perbedaan seperti itu. Dan biasanya yang pakaiannya berwarna hitam ini maksudnya yang bertapa. Bagaimana dengan Natalnya? Karena di Indonesia Natal itu tanggal 25 disepakati 25 Desember, tetapi kalau di Rusia itu tanggal 7 Januari. Betul, itu terkait dengan perbedaan kalender. Karena agama Katolik semua perayaannya sesuai dengan kalender Gregorian.
Kalau agama Ortodoks, karena memang mereka masih coba ikut peraturan zaman dulu, karena itu pakai kalender lama, kalender Juli. Jadi saya berterima kasih juga untuk Rusia karena ketika tahun baru dari tanggal 31 sampai normalnya tanggal 8, tanggal 9 kita baru masuk. Jadi libur tahun baru paling enak tuh di Rusia. Lalu bagaimana dengan salibnya? Salib. Karena setahu saya salib untuk Katolik itu ada patung Yesusnya, tapi kalau Protestan tidak ada. Jadi takutnya ntar teman-teman Indonesia nggak bisa membedakan ini gereja apa kan mungkin ada perbedaannya. Biasanya kalau dalam agama Ortodoks, saya kira saya belum yakin memang, tapi tidak ada aturannya. Oh, tidak ada. Biasanya dalam gereja harus ada salibnya, dan salibnya biasanya dengan patung Yesus Kristus. Tapi bisa jadi tanpa. Tapi bentuknya bisa beda. Mungkin kalau agama Katolik dan agama Protestan, salibnya lebih tidak mungkin ada perhiasan. Oke. Kalau dalam agama Ortodoks, memang kalau masuk gereja bisa jadi ada banyak perhiasan, termasuk salib, bentuk salibnya bisa dibuat dari emas, bisa jadi ada hiasannya. Jadi mungkin dari sisi bentuk gereja dan di luar dan di dalam, kalau masuk gereja Ortodoks ini pasti kelihatan karena ada banyak citra-citra Yesus Kristus, ada banyak namanya ikon, dan ada banyak perhiasan biasanya di dalam dan di luar. Ya karena saya sudah membandingkan, saya sudah pernah masuk ke gereja Katolik, Protestan, dan gereja Ortodoks ini bener-bener yang bisa dibilang paling mewah. Iya. Paling megah, paling mewah. Jadi kalau kamu ke Rusia wajib mengunjungi gereja-gereja karena ada beberapa gereja juga memang untuk wisata ya. Betul. Ya jadi sangat terbuka untuk umum. Jadi sekali lagi sekarang mungkin agama kalau dibandingkan dengan Indonesia, agama Indonesia itu sangat penting, dan bahkan saya sangat kaget bahkan ada Kementerian Agama di Indonesia. Di Rusia tidak ada. Di Rusia tidak ada. Oke. Jadi memang gereja agama itu dipisah, terpisah dari politik. Oke. Tidak ada kaitannya. Jadi ada kepala gereja dan memang semua urusannya mereka selesaikan sendiri. Jadi agamanya terpisah. Mungkin itu pengaruh dari zaman Uni Soviet. Dan tapi kalau sekarang memang masih ada orang ateis, tapi kalau ditanya terus terang, saya kira sekarang mayoritasnya sudah mulai kembali ke gereja, tapi mungkin pengaruh gereja masih tidak terlihat karena memang sekarang itu udah pilihan sendiri. Tapi beberapa tradisi masih cukup penting dalam kehidupan masyarakat, seperti perayaan Hari Paskah, perayaan Hari Natal juga. Tapi masih perayaan Tahun Baru itu lebih penting. Ya. Dan walaupun bisa dibilang sekuler ya, walaupun tidak politik dan agama tidak bisa disatukan, namun Presiden Putin itu ketika ada peresmian gereja, peresmian masjid, dia selalu ada untuk mensupport para pemimpin-pemimpin agama di negara ini. Jadi menurut saya sekuler bukan berarti tidak harus ikut campur sama sekali, tapi untuk peresmian sekedar mendukung itu bagus sekali Presiden Putin ini. Dan sebelum kita tutup, ini informasi saja bahwa topik ini hanya untuk pengetahuan saja, tidak ada ajakan untuk kamu harus ini, kamu harus itu, tidak, karena Indonesia cukup sensitif tentang hal ini. Jadi tetapi kita juga perlu tahu mengenai agama-agama di dunia ini sebagai pengetahuan dan untuk mempertimbangkan, karena semakin banyak kita mendapatkan ilmu, semoga kita bisa semakin bijak menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Baik, kalau di Rusia gimana cara menutup acara? Дорогие зрители,
большое спасибо за ваше внимание и до новых встреч. А можно помочь? Ну, переводчик. Penonton yang terhormat, terima kasih banyak atas semuanya. Dan sampai ketemu kapan? Di Indonesia, karena Miss Natalia akan ke Indonesia bulan Juli. Ya. Tapi itu rahasia, dia akan kemana? Kalau ketemu jangan lupa ambil foto ya. Bye, das vidania. Das vidania. Terima kasih banyak. Kita sekitar berapa ini?